Apakah perbedaan antara nabi dan rasul? Hal ini penting diketahui agar tidak salah dalam mengucapkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah lebih dulu kita kemukakan maksud berbagai ayat suci, yang daripadanya dapat diambil kesimpulan untuk dasar pengertian tentang kedua istilah itu. Memang pengertiannya amat penting dalam penjelajahan ilmiah, hingga ketentuan yang terkandung dalam Al-Quran dapat dipahami secara wajar. Surat ke-6 ayat 110. Wahai masyarakat jin dan manusia, apakah tidak datang padamu rasul-rasul dari bangsamu, yang menceritakan atasmu ayat-ayatku, serta memberi peringatan padamu tentang pertemuan pada harimu kini. Mereka berkata, kami telah membuktikan apa-apa atas diri kami, dan kehidupan di dunia memperdayakan mereka, dan mereka membuktikan apa-apa atas diri mereka, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ayat suci ini membuktikan bahwa rasul itu bukan saja terdapat pada masyarakat manusia, malah juga ada pada bangsa jin, yang memang keadaannya bersamaan dengan manusia, seperti tersebut pada beberapa ayat suci ini. Perhatikan deretan maksud ayat suci ini. Ketiga rangkaian ayat suci ini memang terang menyatakan bahwa malaikat juga ada yang dinamakan rasul dengan tugas menyampaikan. Tugas menyampaikan ini memang terkandung pada maksud beberapa ayat suci ini. Walaupun begitu, ada pula rasul yang tidak diterangkan yang masa hidupnya mungkin sebelum Muhammad atau sesudahnya. Penjelasan ini terkandung dalam surat ke-4 ayat 164. Selanjutnya perhatikan dengan seksama beberapa ayat suci ini. Ayat suci yang senada dengan surat ke-17 ayat 15 diantaranya adalah surat ke-17 ayat 58 dan surat ke-6 ayat 65. Tetapi semua itu menjelaskan bahwa siksaan tersebut bukan berlaku sebelum Muhammad saja, malah juga sesudah sepeninggalnya. Dan memang berapa banyak penduduk negeri yang telah disiksa atau dibinasakan Allah sesudah zaman hidupnya Muhammad. Surat ke-28 ayat 59 membuktikan bahwa sebelum penduduk negeri itu disiksa, lebih dulu diutus Allah seorang rasul kepada mereka. Dan surat ke-10 ayat 47 menjelaskan bahwa pada setiap umat ada rasul, dikuatkan oleh surat ke-14 ayat 4 dengan keterangan bahwa rasul itu menyampaikan hukum Allah dengan memakai bahasa penduduk itu sendiri. Kesimpulannya ialah pada setiap bangsa ada rasul Allah yang menyampaikan atau akan menyampaikan hukum Allah. Dengan itu nyatalah bahwa banyak sekali rasul sesudah Muhammad, sesuai dengan maksud surat keempat ayat 164. Mungkin ada orang merasa keterangan ini berbeda dari pendapat umum selama ini, dan menyatakan bahwa Muhammad adalah rasul terakhir dan nabi terakhir. Tetapi kita hanya menyampaikan keterangan dalam Al-Quran, bahwa memang banyak rasul yang bertugas menyampaikan ayat-ayat Allah sesudah Muhammad meninggal dunia. Mungkin orang terpengaruh dengan surat ke-33 ayat 40 yang menyatakan Muhammad itu Rasul Allah dan penutup nabi-nabi. Kita mengakui Muhammad itu Rasul Allah, tetapi bukan Rasul terakhir. Ayat suci itu hanya menyebutkan Muhammad nabi terakhir, bukan Rasul terakhir. Sebagian kita katakan tadi bahwa Rasul adalah yang bertugas menyampaikan hukum Allah. Ada yang menerimanya langsung dari Allah seperti para nabi, dan ada pula yang menerimanya tidak langsung dari Allah, tetapi perantara Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad selaku nabi terakhir. Maka nabi adalah manusia yang menerima petunjuk Allah secara langsung, kemudian menyampaikan hukum Allah itu kepada manusia selain selaku Rasul. Sekiranya orang masih meragukan keterangan tadi, mungkin redaksinya kurang dapat difahami. Maka kini cobalah perhatikan maksud ayat-ayat suci ini, di mana secara terang disebutkan banyak sekali rasul sesudah Muhammad yang menyampaikan Al-Quran. Dalam keadaan lain, orang semuanya menyatakan Adam jadi nabi, tetapi tidak berapa orang yang mengetahui ayat suci mana yang menerangkan begitu. Tetapi jika orang mempelajari maksud surat ketiga ayat 59, di mana dinyatakan Adam dan Isa Al-Masih mempunyai persamaan bertimbal balik, maka nyatalah Adam juga nabi seperti Isa Al-Masih sendiri jadi nabi. Selaku rasul, keadaan Isa Al-Masih tersebut tercantum pada surat ketiga ayat 49, dan Adam disebutkan pada surat kedua ayat 33. Akhirnya sampailah kita pada kesimpulan untuk menjawab persoalan ini bahwa
Rasul adalah yang menyampaikan hukum Allah, dan Nabi adalah orang yang menerima hukum Allah itu langsung dari Allah dan menyampaikannya kepada manusia lain.